Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Asy'ari mazhabnya Imam Asy'ari. At-Tauhidi dikatakan At-Tauhidi karena beliau sering mengajar ilmu tauhid, karena itu At-Tauhidi. Kitabnya beliau itu banyak, dan yang paling terkenal yang sering dikaji di pondok-pondok Jawa namanya Ummul Barohin, dan beliau juga menulis syarahnya namanya Syarah Ummil Barohin. Itu hanya salah satu daripada kitab beliau. Dan kitab beliau silsilah di dalam ilmu tauhid itu banyak. Yang paling pertama namanya Al-Mufidah. Napa? Al-Mufidah lah. Al-Mufidah itu biasanya untuk perempuan dan anak kecil. Perempuan kan tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk belajar seperti kita kan, Pak. Karena itu diberi kitab namanya apa? Al-Mufidah. Setelah itu Al-Hafidah. Nggih. Al-Hafidah juga sama untuk anak kecil, orang tua, dan wanita. Nah, setelah itu kalau Anda hanya ingin menjadi seorang muslim, cukup membaca Al-Mufidah dan Al-Hafidah. Itu juga karangan Al-Imam As-Sanusi. Kalau hanya untuk menjadi muslim cukup. Kalau Anda hanya ingin menjadi muslim ya, hanya ingin masuk surga saja, sing penting melbu surga, yang penting melbu surga, mau melbu surgane kapan dan bagaimana, cukup hanya menghafal akidah-akidah yang singkat. Insya Allah selama kita ini orang muslim akan masuk surga, tapi ya mungkin mampir dulu di neraka, diumbah dhisik. Kok enak men? Yo sholat, yo karaokenan. Sebagian teman saya itu mangku purel. Yo sholat, yo ngonoan. Mlebu surga, mlebu. Tapi yo ning neraka dhisik. Lek ndak tobat nggih ning neraka dhisik. Masuk surga, masuk tapi diumbah dahulu lah. Kalau mau menjadi ulama cerita lain. Kalau menjadi ulama ya tidak cukup hanya membaca Hafidah, hanya membaca Al-Mufidah, hanya membaca Aqidatul Awam karangan Al-Imam Ahmad Al-Marzuki. Saya kemarin ke Kulon Progo diberi hadiah Sifat 20 karangannya Al-Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Itu untuk menjadi orang muslim cukup. Nah, untuk menjadi ulama yang masuk surganya VIP Express, ndak mampir neraka, ini beda lagi ceritanya. Itu harus menekuni ilmu. Di antara ilmu yang mesti ditekuni adalah ilmu tauhid. Dengan menggunakan metode Imam Sanusi, setelah Al-Mufidah wal Hafidah biasanya membaca Al-Muqaddimat. Apa? Al-Muqaddimat dikenal dengan nama Al-Muqaddimat As-Sanusiyah. Setelah itu membaca kitab namanya Sugro. Kecilnya kecil. Kecilnya sudah kecilnya. Cilik, intine inti, core of the core. Nah, setelah ciliknya cilik, kecilnya kecil, sugro, setelah hatam sugro, membaca kitab setelahnya namanya As-Sugro. Lah, sugro ini yang terkenal dengan nama Ummul Barohin, itu sugro. Cilik, kecil. Dulu kitab sugro ini di zamannya Imam Sanusi, orang-orang awam menghafal semua. Jadi Imam Sanusi di masjidnya setelah sholat asar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wiritannya membaca kitab Ummil Barohin hafalan. Itu tiang-tiang orang-orang awam. Loh, sekarang ini banyak orang awam. Saya berjumpa dengan banyak orang awam niku,
masih ragu apakah Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman tuh masih ragu. Mosok toh, wong nabi-nabi sing setelah iku lho ana jenenge Ahmad Musodik. Malaikat iku ndak 10. Loh, ana meneh iya apa? Ana Lia Eden. Loh, masih banyak orang-orang yang tidak tahu hal-hal semacam itu. Kita melihat bagaimana degradasi bagi seorang muslim. Kalau masih ingin menekuni ilmu tauhid, setelah kitab Ummil Barohin, Imam Sanusi menyediakannya. Apa itu? Kitab namanya Al-Wusta, pertengahan. Jadi habis kecil, pertengahan. Lek bahasa Tulunagungnya itu lumayan. Al-Wusta niku mungkin diterjemahkannya menjadi apa? Lumayan. Namanya Al-Wusta, pertengahan. Setelah Al-Wusta khatam, biasanya mengkaji kitab yang paling terakhir, namanya Al-Kubro, yang terbesar, yang paling besar. Lah insya Allah kalau sudah mengkaji Al-Kubro, bisa dikatakan sebagai ulama daripada ilmu tauhid. Tapi untuk mengkaji Al-Kubro ini tidak bisa langsung, pokoknya aku tak ngaji Al-Kubro, tabarukan. Ilmu akidah boten saged tabarukan. Memang benar-benar harus mengaji, harus paham. Membaca Al-Quran tidak paham oleh pahala. Membaca ilmu-ilmu kitab-kitab ini kalau tidak paham tidak dapat pahala. Harus paham. Kenapa? Karena yang menyusun kitab ini bukan Allah. Yang menyusun kitab ini manusia. Berbeda dengan Al-Quran yang menyusun Allah. Jadi membaca Al-Quran mawon, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar, semuanya benar, tidak tahu artinya, tetap mendapat pahala. Karena itu di dalam definisi Al-Quran dikatakan al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap ibadah hanya dengan membacanya. Inilah silsilah daripada kitabnya Imam Sanusi yang disiapkan oleh Imam Sanusi bagi orang yang ingin belajar akidah. Mau belajar akidah dasarnya saja bisa, sampai pertengahan juga bisa, sampai menjadi alim akidah juga bisa. Insya Allah kita di sini akan membaca kitab Al-Muqaddimat sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangannya, atau nanti tunggu di akhir napa jenenge, di akhir kelas bisa napa tanya, tapi jangan tanya masalah politik ya. Engko kok Bib sing menang 01, 02 apa 03, 04. Ya nah sinten 04. Nggak usah tanya masalah politik, karena politik itu bukan akidah. Politik niku bukan akidah. Tanya hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Jangan tanya Habib, kula badhe nanam semongko, penake dinopo. Lho kula saya pasti tanya itu, Habib saya mau nanam semongko, enaknya hari apa? Repot ngene iki angel wis angel. Siapa Al-Imam As-Sanusi niki? Al-Imam Sanusi seorang ulama besar yang lahir di kota namanya Tilimsan daripada Maroko. Beliau berasal daripada kabilah Sanusah. Sanusah itu salah satu kabilah daripada Barobiroh di Maroko. Beliau lahir tahun 832 dan meninggal dalam umur 63 tahun. Berarti berapa? 832 ditambah 63 berapa? 895 Hijriah. Jadi beliau itu ulama abad ke-9 Hijriah. Ulama abad ke-9 Hijriah. Dan beliau itu sejak kecil sudah nampak kealimannya. Rata-rata ulama terkenal, ulama besar
itu menjadi ulama itu sudah, kalau mau menjadi ulama sudah nampak sejak kecil. Tidak ada ulama-ulama menjadi ulama besar cilik endugal ketika kecil suka main, tidak ada semacam itu. Menjadi ustadz bisa, menjadi ulama tidak bisa. Ulama yang kitabnya dipelajari, ulama yang sampai sekarang difatihai, ulama yang sampai sekarang diwiriti, hampir semua daripada mereka dari mulai kecil sudah nampak kealimannya, sudah nampak kepandaiannya. Ada satu ulama daripada kalangan Assegaf, namanya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf. Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ini mulai kecil ketika membaca kitab yang tinggi-tinggi tidak pernah salah nahwunya, tidak pernah salah. Tidak pernah kola Zaidan, tidak pernah. Ya pasti kola Zaidun, tidak pernah kola Zaidun. Kitab yang tinggi-tinggi tidak pernah salah mengharokati. Sudah kelihatan alimnya sejak kecil. Sama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi mulai sejak kecil, mulai sejak remaja. Niku sudah kelihatan kealimannya. Beliau menuntut ilmu dengan seorang ulama besar namanya Syekh Hasan Abarkan. Syekh Hasan Abarkan itu ketika mengajar kemudian datang Al-Imam Sanusi datang, pasti beliau tersenyum. Kalau murid-muridnya yang lain tidak tersenyum, tapi sama Imam Sanusi pasti tersenyum. Kenapa? Sudah nampak. Didoakan semoga Allah menjadikanmu minal ulama al-muttaqin. Berjumpa dengan ulama di jalan, wong iki kok bedo karo ulama karo arek-arek pada umumnya. Diambil dipanggil, siapa nama kamu? Nama saya Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Didoakan, muga-muga semoga kamu menjadi ulama. Loh, anak-anak yang lainnya kok enggak didoakan? Ora. Anak ini berbeda. Ulama itu sejak kecil sudah kelihatan akan jadi ulama, bukan wis kecil senengane nekeran. Lek ndak ngono gobak sodor. Engko agak remaja naik gunung. Napa? Geret kabel. Apa geret kabel itu? Karaokenan, lah haula wala quwata. Teko kuwi wonge. Nanti umur 40 tahun baru mau belajar. Niku jadi jadi orang baik boleh. Jadi ustadz ngajar anak-anak kecil boleh, tapi tidak bisa menjadi ulama. Sampai ditegur oleh Imam Suyuti di dalam kitab beliau, muqaddimah kitab beliau Al-Asbah wan Nadhahir, jangan kira ciliane dolanan, remajane ngeret kabel, kemudian umur 40 tahun baru mau belajar, jangan disamakan dengan kita, katanya Imam Sanusi, katanya Imam Suyuti, jangan disamakan dengan kita mulai kecil sudah bergelut dengan ilmu. Kalau kalian dikudang dengan Nina Bobo, kita dikudang dengan Alfiyah. Jadi ketika nidurkan anak-anak kecil, mungkin ibunya, ayahnya itu lalaran Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Sampai turu, sampai tidur. Mulai kecil sampai tua semacam itu. Lihat bagaimana Muhammad bin Yusuf As-Sanusi mulai kecil sudah belajar, ayahnya ulama, abangnya juga ulama, bertahun-tahun belajar dengan ulama. Dan gurunya yang paling hebat namanya Syekh Hasan Abarkan. Dan beliau itu alim di segala lini. Alim dalam ilmu tauhid, sampai kalau ngomong ilmu tauhid kayak ini keahliannya ilmu tauhid. Datang di majelis hadis, ngomong masalah hadis, wah iki muhadis, iki ahli hadis. Dalam masalah fikih, berbicara tentang fikih, iki ahli fikih. Wah, jadi semua ilmu dia bisa. Sekarang saya ini kan anak-anak kampus ya. Jadi saya ini kan ketika di kampus banyak jurusan kan. Ada jurusan fikih,
ada jurusan filsafat,